Hai, selamat sore Cuper. Senang banget di sore hari ini ketemu lagi. Ada Aminal dan Egi Tri. Di mana lagi kalau bukan di Cuap-Cuap. Betul. Program infotainment yang paling terupdate cuman hadir di MOP Channel. Dan kita mau mengucapkan ya selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua Cupers yang merayakannya. Ya, yang kita tahu ya bahwa Idul Adha kali ini kita masih di tengah-tengah pandemi. Iya, benar Cupers ya. Pasti Egi yakin rasanya berbeda ya Cupers ya, tapi kita harus menaati peraturan karena ini tujuannya buat biar pandemi ini cepat selesai. Betul. Pasti kalian tuh kangen sama takbiran mie, terus sholat id, itu kangen banget pasti. Karena kalau nggak salah ya sekitar tahun kemarin juga kita tidak boleh melaksanakan sholat id juga, bukan tidak boleh, tidak bisa melaksanakan sholat id juga. Dan tahun ini seperti ini lagi, apalagi kita ditambah di tengah-tengah PPKM. Nah iya, cuman Egi mau nanya nih, kalau Ami itu kebiasaannya Idul Adha itu biasanya makanannya apa di rumah tuh? Ketupat tuh. Waduh, ada ketupat. Wah, ini paling pas nih Cupers nih. Makan ketupat sambil nonton cuap-cuap sore-sore gini di rumah aja, udah nggak usah kemana-mana, stay at home. Betul. Karena cuap-cuap udah nyiapin nih berita yang pastinya spesial buat kalian. Penasaran kan? Mending langsung aja kita lihat liputan selengkapnya. Ini dia. Sukses menjadi seorang selebritis, Ria Ricis yang awalnya dikenal sebagai selebgram ini sekarang sudah menjadi sosok publik figur yang tersohor. Dengan kehidupan yang dilimpahi karunia dan berkah yang luar biasa, Ria Ricis ikut menyumbang hewan kurban sapi seberat 1 ton lebih. Ini merupakan ucapan syukur Ricis atas semua pundi-pundi yang sudah ia dapatkan. Apa yang diberikan oleh Allah, kembali lagi ke Allah, ujar Ricis. Ini juga merupakan Idul Adha pertama Ricis tanpa kehadiran sosok sang ayah tercinta. Biar jatuhnya bareng. Hah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah hari petok-petok akan dikurbankan, disembelih ya. Petok-petok apa Ricis? Bukan ayam, bukan bebek, sapi, limosin. 1 ton 50 kg kurang lebih. Jadi ada sedihnya tapi ada senangnya juga karena alhamdulillah dilancarkan hingga hari ini sapinya sehat sampai nanti dia disembelih. Proses pemilihan sapinya gimana nih Cis? Pemilihan sapinya adalah yang ada aja ya. Karena dipercaya Ricis percaya sama yang jaganya aja dipilihin. Ini buat Mbak Ricis yang paling bagus kata dia. Jadi ya udah kita terima-terima aja. Berapa sih keluarga besar semua? Hari ini keluarga besar apa? Oh iya ya, hari ini aku bareng keluarga. Semuanya berkumpul di pesantrennya Mbak Oki untuk menyembelih kurban-kurban kita. Alhamdulillah. Boleh tahu kisaran angkanya Cis? Kisaran yang sapi angka- yang milik Ricis sendiri? Ya segituan lah ya, pemirsa juga pasti tahu. Ada harga-harga ininya, harga pasarannya, nggak jauh beda sama harga-harga yang lain kok. Yang penting kalau buat Allah kan nggak boleh perhitungan, mau berapapun kalau buat Allah kita ya udah aja gitu. Karena kan harta juga dari Allah, masa kita perhitungan gitu. Ini kurban yang keberapa? Ini kurban yang di tahun ini apa di tahun dari hitung-hitung kemarin? Dihitung kemarin dari Ricis berkarir lah. Berapa ya? Aku lupa.
Tapi tiap tahun selalu. Alhamdulillah tiap tahun selalu. Cis, kan sekarang lagi musim banget tuh, banyak banget sapi-sapi yang disalonin dulu sebelum dia dikurbankan gitu. Regis melakukan itu juga? Kemarin kita sempat mandiin juga, sempat mandiin, sempat spa juga, sempat sikat-sikat, pijit-pijit. Tapi kan mini pedi nggak bisa ya, kakinya gede banget, jadi cukup sampoin, keramasin, gitu-gitu aja. Jadi sempat ngamuk-ngamuk dikit, disayang-sayang gitu. Iya, karena kalau misalnya kita mau menyembelih atau mau dipotong, dia harus dalam keadaan tenang dan harus dengan lemah lembutan juga, jadi nggak boleh dipaksa. Karena kan makhluk hidup juga kan, jadi gimana harus dengan pakai perasaan, pakai kasih sayang gitu. Alhamdulillah Cis sudah bisa di... Iya, alhamdulillah, tapi mungkin dia agak sedikit stres dan sedih karena mungkin dia paham ya, dia mau disembelih. Tapi satu sisi senang juga Ricis ngeliat ya, karena emang sehat sampai hari H gitu. Gimana memaknai Idul Adha kali ini, Kak? Memaknai Idul Adha tentu yang pertama adalah secinta-cintanya kita pada sesuatu di muka bumi ini, kita harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah baiknya bagi teman-teman mungkin yang punya harta, yang punya sesuatu yang cukup, ada baiknya kita kurbankan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya sama aja sih, karena kan setiap hari doa juga kan. Cuman kalau doa khusus di hari Idul Adha ya nggak terlalu signifikan gimana lah. Yang penting Ricis selalu minta doa apa ditempatkan di sisi terbaik, keluarga diberikan kesehatan, rezeki yang cukup gitu. Ya, Cis, Idul Adha pertama tanpa papa. Mungkin ada hal yang berbeda? Beda, karena kalau tahun lalu kan masih malam takbiran sama-sama, pulang makan daging sama-sama. Kalau sekarang kan udah agak beda, cuman kan masih ada keluarga-keluarga yang lain. Jadi tentu tetap ada nikmat yang masih bersama dengan keluarga-keluarga yang lain. Ada rencana ziarah mungkin hari ini? Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah. Selamat Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Semoga berkah, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Semoga teman-teman sehat semua. Amin. Gimana? Terupdate beritanya? Oh jelas, namanya juga cuap-cuap. Kalau mau tahu berita terupdate tentang selebriti kita, hanya di sini di MOV Channel. Ngomong-ngomong soal Idul Adha, Ami tuh suka nyate nggak? Kalau Egi suka Mi, nyate, bakar-bakaran. Kebetulan Egi tahun ini juga berkurban nih. Oh iya, Iya, wah alhamdulillah. happy sekali. Walaupun kita memang dalam PPKM ini, kita tetap harus, kalau emang kalian bisa dan mampu berkurban ya tetap berkurban. Betul. Karena sebenarnya kita berbagi juga bukan karena harus ada kitanya, kita tetap bisa beramal walaupun kita nggak ada di situ, Cupet. Betul. Oke, ngomong-ngomong nyate. Sate apa sih Gigi? Aku jujur aku kalau selama Idul Adha nggak pernah nyate. Kalau aku ya, kalau Oke. Egi sendiri karena kan favoritnya sate nih kalau Idul Adha. Nyate apa? Ya sebenarnya Egi doyan kambing nih. Oke. Egi doyan sate kambing. Terus sate Pantes darah daging. tinggi terus ya. Oh beda kalau itu. Kok Anda seneng kayaknya Egi darah tinggi? Jangan Enggak, akhirnya dong. saya menemukan jawabannya. Oh, Saya selama ini gitu. penasaran kok Bapak ini bisa darah tinggi, ternyata itu jawabannya. Oh. Terima kasih infonya, saya tahu akhirnya. Jadi emang paling enak tuh ditambahin lagi Mi, beli daging ayam Oke. bisa, terus kita tinggal bikin grill-grillan aja sate-satean. Oh iya, benar juga kumpul sih. sama keluarga. Cuman Egi mau ngingetin ya Cupers ya, walaupun kumpul-kumpul, kalian harus tetap jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Misalnya habis megang-megang yang kotor, langsung cuci tangan. Betul. Wah, seru banget ya kegiatan Egi. Tapi kayaknya berita satu ini nggak kalah seru. Pastinya dari The Onsu Family. Wow. Waduh, The Onsu Family kira-kira apa nih Cupers? Karena yang kita tahu selalu menarik dan pastinya kalian tunggu. Ya udah, langsung aja kita lihat liputannya. Ini dia. Menyambut Hari Raya Idul Adha, keluarga The Onsu juga mempunyai agenda sendiri. Ini merupakan kegiatan yang kali pertama dilakukan oleh keluarga besar The Onsu. Mereka membakar sate sebanyak 1.500 tusuk. Setiap anggota keluarga terdekat, karyawan yang biasa hadir di kediaman keluarga The Onsu juga ikut berpartisipasi.
Seru dan sangat memberikan makna tersendiri di masa PPKM seperti sekarang ini. Simak yuk kehangatan keluarga di Onsu bersama orang terdekat saat bakar sate bersama. Cupers, ini kita udah siap-siap, kita mau masak. Boleh. Kita mau masak-masak. Tapi yang masak. Ini nggak masak, tapi kita udah nyiapin satenya. Siapa itu? Udah nyiapin itu. Devina. Tinggal kita itunya doang, bakar-bakarnya. Tapi biar lebih berasa lagi, mereka semua biar ikutan juga ngebakar, jadi seru gitu ya. Pokoknya ikutin terus, dicuap-cuap ya. Ini kita sudah melakukan protokol kesehatan dan ini semua orang-orang rumah ya, kita bukan ngumpul-ngumpul tapi emang orang rumah. Orang rumah kita rame. Emang rumah kita rame. Jadi mohon maaf ya, kalau misalnya kalian yang ngirimin makanan udah tahu kan orang rumah kita tuh 30 minimal. Oke, lanjut bakar-bakaran Ayah. Lanjut bakar-bakaran dulu ya. Pertama kali kayak gini, karena nggak bisa kemana-mana, jadi di rumah aja. Terus untungnya yang kerja di rumah juga pada ngerti, paham. Tapi ini idenya siapa sih ya awalnya? Ini dia. Mana? Idenya dia. Nggak ngerti, tumbuh jenggotnya cuma pas Idul Adha doang. Oh gitu. Iya. Kok bisa cepet begitu? Gua nggak ngerti dia pakai apa. Satu malam jadi ya? Iya, 1 malam dia. Ini juga di terpal Pak. Lu tahu sih depan mobil. Caranya gimana sih bakar satenya? Nggak tahu, Ayu baru belajar. Sate. Sate. Ada yang udah matang belum? Belum udah dikit lagi. Bunda gimana bakarannya Bun? Hebat ya, semangat ya. Kali ini Bunda nggak turun langsung ya Bun? Kok aku mau makan soalnya. Jung, nggak lebih baik lo yang ngipas. Oh iya siap Pak. Siap Pak. Iya. Kali aja Jung. Iya siap Pak. Gue yang ngipas. Dicobain dulu nggak sih? Ini belum makan. Itu udah hitam banget ya. Ada ini Bun, piring. Mas. Enak kan ya? Dia bilang mantap gimana? Mantap. Gimana? Mantap, gimana nih? Gimana ya? Kasih dong tangannya. Nih Bunda balik lagi katanya kurang mateng. Gimana Bun? Ini udah benar Bun? Udah dong. Oh, Bunda nggak boleh. Penyerahan Tania. Ayah masih mau keliling nih kayaknya. Nah, punya Bunda udah. Ambilin lagi dong. Oh, kamu mau aku ambilin sayang? Hah? Mau yang ada hitam-hitam atau siap bang? Gimana Cupers, berita The Onsu Family? Pas kan lagi PPKM, di rumah aja udah nontonin cuap-cuap, udah paling aman. Dan pastinya kalian juga tetap bisa di rumah aja, tetap merayakan Idul Adha di rumah aja. Kayak gitu nih, itu paling pas tuh. Iya kan? Chill. Iya dong. Quality time with family bersama cuap-cuap. Nah, Seru Ami, ya? kitanya rencananya abis ini mau kemana? Ami biasanya me time-nya sama siapa, Mi? Idul Adha kan ini biasanya kumpul-kumpul bareng keluarga. Yang kita tahu kan Ami di Jakarta sendirian tuh. Nggak sendiri sih, ada adik saya juga. Oh, ada adiknya ya? Ada ya? Jadi saya biasanya Idul Adha atau perayaan besar, saya ke tempat adik saya di rumah sana, makan-makan bareng. Terus juga ya quality time bareng aja bersama keluarga yang ada di Jakarta. Nah, biasanya kalau key time itu, quality time sama orang yang berharga, Mi. Bener-bener orang penting, Mi. Itu penting. Egi setuju kayak Ami. Iya dong, kan adik saya berharga. Iya, makanya Egi bilang Egi setuju. Paling bener tuh kumpul bareng keluarga, karena di tengah pandemi ini kita juga nggak bisa kemana-mana kan. Betul. Nggak bisa silaturahmi juga. Sebenarnya bukan yang nggak bisa ya Cupers ya, kita tetap silaturahmi mungkin melalui video call, Yes, bisa. melalui telepon. Jadi tetap nggak ada alasan buat tidak komunikasi. Tapi aku berharap, jujur aku berharap ada jalan lain selain PPKM. Mudah-mudahan ya. Oke. Karena yang kita tahu bahwa kan
pekerjaan ada yang per hari seperti buruh, itu mungkin agak berat untuk PPKM tersebut. Ya semoga ada jalan keluar lain. Terus juga ya cepat berlalu lah pandemi ini untuk kita semua. Nah itu doa kita bersama seluruh rakyat dunia, bukan cuma Indonesia. Pokoknya semoga dunia bisa menjadi lebih baik lagi dan COVID hilang. Amin, 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 amin. Wah nggak terasa ya Cupers ya, sudah di penghujung acara. Yes. Tapi jangan sedih, sekali lagi mau ngasih tahu ke kalian kalau kita masih punya satu berita yang pastinya spesial buat kalian. Ya, sayang kalau dilewatkan. Dan IG kita tolong di follow dong, ya nggak sih Gi? Iya dong. @cuap_MOP, langsung follow sekarang. Dan jangan lupa follow @Egi3 juga ya Cupers ya. Dan Egi juga mau ngingetin kalian jangan lupa subscribe channel kita, like, share, dan komen. Biar semua orang tahu kalau MOP channel itu channel yang paling terbaik. Yes, oke kalau begitu saya Amina. Dan saya Egi3. Kita berdua pamit undur diri. Bye. Selamat Hari Raya Idul Adha. Stay safe semuanya. Idul Adha tak hanya bermakna soal penyembelihan hewan dan kurban saja, akan tetapi juga memiliki poin makna penting yang harus umat manusia resapi. Ada berbagai kebaikan dari Hari Raya Idul Adha dan kurban yang bisa menjadi tauladan baik di era modern sekarang ini. Untuk memaknai Hari Raya Idul Adha, pihak media On Superkasa atau MOP Channel juga ingin berbagi dengan sesama. Semoga di masa pandemi sekarang ini selalu tumbuh dan tersebar kebaikan di setiap umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dari pengurus Masjid Al-Istiqomah, khususnya panitia kurban Masjid Al-Istiqomah, telah menerima satu hewan sapi berukuran cukup besar dari PT OPP ya, PT OPP Ruben Ensu. Maka kami atas nama pengurus dan panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah berkontribusi untuk bisa berbagi dengan kurban di masyarakat dan wilayah sekitar Masjid Al-Istiqomah, khususnya di RT 006 dan RW 08 di Kelurahan Gandaria Utara ini. Mudah-mudahan harapan kita insya Allah kurban ini insya Allah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah menjadi kebaikan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan juga insya Allah bermanfaat tentunya. Dan kemudian hari insya Allah bisa kembali kita berbagi dengan yang lainnya di waktu yang akan datang insya Allah. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya untuk PT OPP yang diketuai, dikepalai oleh Pak Ruben Ensu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau distribusi penyaluran daging kurban ini kita sudah siapkan melalui mekanisme bagi kupon per RT juga wilayah sekitar sini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa salurkan kepada yang berhak dan mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Dan kita berharap semoga ini menjadi kebiasaan baik buat dari masyarakat kita dan untuk semuanya. Agenda hari ini kita menyerahkan hewan kurban berupa sapi, kurang lebih beratnya 870 kg ya. Itu untuk dari MOP dan OPP seperti itu. Ada alasan tersendiri menyalurkannya ke masjid ini, Pak? Iya, ya, karena kan kalau misalnya untuk menyalurkan hewan kurban kita cari lokasi yang terdekat ya. Kebetulan memang ini posisi masjidnya itu ada di seberang dari kantor MOP dan OPP. Jadi untuk memberdayakan masyarakat sekitar juga membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan. Adalah agenda rutin dari MOP dan OPP, setiap tahunnya kita menyerahkan hewan kurban berupa sapi. Yang jelas untuk pertimbangan dalam pemilihan hewan kurban itu yang besar ya pasti, yang terbaik intinya. Di tempat yang dimana tempat hewan kurban tersebut dijual, kita cari yang terbaik, yang besar mungkin ukurannya ya. Jadi untuk dagingnya juga bisa lebih banyak manfaat yang lebih banyak. Seperti itu.
berharap dengan penyalurannya hewan kurban ini, penyalurannya seperti apa nantinya dari tempat yang diamanahkan dari MOP dan OPP sendiri? Harapannya untuk penyalurannya lebih merata nanti kepada warga-warga yang benar-benar sangat membutuhkan ya, terutama sekarang kan dengan adanya PPKM dan juga dengan adanya pandemik yang tidak berkesudahan ini, ujungnya tidak tahu sampai di mana. Tentunya banyak sekali warga-warga yang membutuhkan daging seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya hewan kurban dari MOP, dari OPP juga bisa membantu meringankan beban warga-warga yang terdampak.